Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferel Ahmad Dio Oktora dengan NIM 12401110431. Di sini saya akan menjelaskan terkait globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi yang semakin erat antara negara, individu, dan kelompok masyarakat di seluruh dunia. Proses ini juga ditandai dengan pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek budaya, serta kemajuan teknologi dan transportasi yang memungkinkan informasi, barang, dan jasa untuk melintasi batas geografis dengan cepat. Globalisasi juga menciptakan ketergantungan dan hubungan yang saling mempengaruhi di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, politik, dan teknologi, sehingga dunia menjadi semakin terhubung dan batas antara negara menjadi kabur. Ini apabila dilihat dari data dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi cenderung melemah sejak tahun 2008. Namun, disrupsi teknologi seperti AI dan 3D printing menyebabkan perubahan besar dalam pola produksi dan ketenaga kerjaan global, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Ini tuh tingkat kemiskinan global menurun dari 6,6% pada tahun 2020 menjadi 4,9% pada tahun 2024. Namun, lapangan kerja formal bagi generasi muda semakin sulit didapat. Di sini juga ada perdagangan barang di negara Government 20 meningkat pada kuartal pertama tahun 2025, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi global yang tetap dinamis meskipun ada tantangan besar. Di sini juga ada berdasarkan dari Indonesia, indeks pembangunan manusia atau IPM menjadi naik 75,90% pada tahun 2025. Ini tuh menandakan perkembangan sosial ekonomi meskipun globalisasi menghadapi tekanan. Di sini juga ada ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,12% pada triwulan 2 tahun 2025 di tengah dinamika global yang kompleks, mencerminkan keterhubungan Indonesia dengan ekonomi global yang terus berjalan. Statistik perdagangan global dari WTO dan organisasi internasional lain menunjukkan bahwa meskipun ada perlambatan globalisasi, perdagangan internasional masih menjadi pendorong utama integrasi ekonomi di tingkat global. Lanjut part 2. Di part 2 saya akan menjelaskan terkait pengaruh kecerdasan buatan AI dalam gelombang globalisasi. Intinya ini AI menyebabkan perubahan besar di dunia kerja. Banyak pekerjaan rutin otomatis tergantikan, sementara muncul pekerjaan baru yang menuntut keterampilan teknologi, kreativitas, dan adaptasi. Tenaga kerja harus terus belajar meningkatkan kemampuan agar dapat berperan efektif di era baru yang didominasi AI. Di sini ada data-datanya. Pada tahun 2025, AI diperkirakan akan menggantikan sekitar 87 juta pekerja manusia di seluruh dunia dan meningkatkan sekitar 90 juta pekerjaan baru yang lebih fokus pada teknologi dan kolaborasi manusia. Penerapan AI ini mempengaruhi data 60% pekerjaan di negara-negara ekonomi maju termasuk Indonesia. Menurut laporan World Economic Forum, sekitar 22% pekerjaan saat ini diperkirakan akan terganggu oleh AI pada tahun 2025. AI juga menyebabkan perubahan cepat dalam kebutuhan keterampilan pekerja dengan permintaan keterampilan digital meningkatkan signifikan dan gaji untuk pekerjaan yang terkait AI
tumbuh 2 kali lebih cepat daripada pekerjaan lain. Pada paruh pertama tahun 2025 tercatat sekitar 72.000 karyawan di sektor teknologi kehilangan pekerjaan dengan AI sebagai faktor utama. Pasar AI global diperkirakan akan mencapai nilai sekitar 391 miliar dolar Amerika Serikat. Ini proyek akan tumbuh hingga 1,8 triliun dolar AS Amerika Serikat pada tahun 2030 yang menunjukkan perluasan besar-besaran teknologi AI dalam dunia kerja dan bisnis. Data ini juga menunjukkan bahwa AI tidak hanya menggantikan pekerjaan tertentu, tapi juga membuka peluang baru dan menuntut perubahan signifikan dalam keterampilan tenaga kerja global. Akan tetapi, banyak orang yang susah untuk beradaptasi dengan AI karena